Shalom, damai di hati. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Sebelum kalian melanjutkan PAS di hari ini, mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan selalu kita gunakan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Pak Agus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik dan luar biasa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di hari yang lalu. Kau telah menjaga kami dalam tidur kami. Dan kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau berikan di hari ini. Tubuh yang sehat dan juga kesiapan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang segala masa. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tuntunlah kami agar bisa hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu maraton. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, akan Pak Agus bacakan agak panjang, Pak Agus tidak memotongnya. Diambil dari Filipi bab 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, kalian sudah tentu tahu dengan istilah maraton, lari maraton, atau lomba lari maraton. Jarak yang ditempuh adalah sangat jauh anak-anak, kurang lebih sekitar 42 km.
yang kadang-kadang dilakukan di jalan atau di luar jalan raya, sehingga trek larinya tidak tentu lurus dan tidak tentu datar. Terkadang datar, terkadang mendaki, terkadang menurun, dan lintasannya pun di sekitar alam. Lari maraton pesertanya banyak anak-anakku, bisa mencapai ribuan orang, dan ketika dilaksanakan memang berbagai atlet dari negara-negara pun pasti akan mengikutinya. Yang paling terkenal di Sumatera, Indonesia, dan sangat dinanti-nanti oleh para pelari anak-anak. Olahraga ini sebenarnya memberikan kita nilai-nilai yang positif kalau kita ingin tahu. Apa salah satunya? Yaitu pantang menyerah, karena memang jaraknya sangat jauh. Kemudian memiliki daya juang. Kemudian juga ada disiplin dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikannya. Anak-anakku yang terkasih, ibarat kata maraton, kamu harus punya tekad yang kuat, pantang menyerah, dan harapan yang tidak pernah padam. Untuk memenangkan lomba, perlu perencanaan yang matang. Artinya, ketika lari maraton, kamu tidak harus buru-buru lari cepat di awal. Dan juga belum tentu mereka yang berlari cepat di awal atau di tengah akan menjadi juara anak-anak. Tetapi mereka yang bisa mengatur nafas dan kekuatannya, merekalah yang bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Maka perlu perencanaan. Anak-anakku yang terkasih, yang kita baca di hari ini, yang kita ambil dari Filipi 2 ayat 13 hingga 14, kalau kita baca yang 13 dan 14, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anak-anakku, menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu, ya kan, adalah karena Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kemudian dilanjutkan lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena memang Allah lah yang bekerja di dalam kita, anak-anak. Maka kita sebagai penggeraknya, sebagai sarananya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Ayat ini sungguh luar biasa, anak-anakku yang terkasih, buat kita yang sedang bekerja, melaksanakan tugas harian, atau apapun yang ada hubungannya dengan tanggung jawab kita. Pak Agus sebagai guru, orang tua kalian bekerja juga, dan kalian mempunyai tanggung jawab belajar. Karena Allah lah yang menggerakkan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anak-anakku yang terkasih, ayat ini menyatakan bahwa sebenarnya apapun yang kita kerjakan adalah kehendak Allah sendiri. Apapun yang kita inginkan adalah kehendak Allah sendiri. Cuma terkadang kita sering sekali jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Karena memang manusia ada dua hal paling tidak, antara daging dan roh. Terkadang daging lebih kuat ya.
Ketika kita sedang kelelahan, kita akan sangat bersungut-sungut. Kita akan mengatakan hal-hal yang negatif saja. Ketika kita sedang sukacita, kita akan mengatakan hal yang senang-senang saja. Yang positif-positif saja. Itulah kita sebagai manusia yang lemah. Namun, kita punya strategi anak-anak seperti lari maraton. Karena kita ingin menang kan? Kita harus tahu apa yang harus kita rencanakan, kita kerjakan, dan kita selesaikan. Kita harus merancang segala sesuatu yang perlu kita kerjakan hari demi hari. Nah, terkait itu, anak-anak saat ini sedang PAS kan? Tentu ada banyak sekali materi yang harus kalian pelajari. Apakah kalian akan membacanya dan mempelajarinya sehari atau sekian jam sebelum ulangan? Ini yang perlu kita pahami anak-anak. Dalam belajar pun kita tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Tidak bisa kita hanya belajar semalam untuk ujian esok harinya. Kita tidak bisa berlari secepat-cepatnya dalam perlombaan maraton. Kita harus mengatur nafas kita. Kita harus mengatur cara kita berlari. Karena waktunya panjang. Dan jaraknya pun jauh. Kita tidak akan bisa hanya belajar semalam untuk ujian esok harinya. Materi pelajaran begitu banyak, mustahil hanya dibaca dalam semalam. Ibarat lari maraton, Tuhan juga mau kita mempersiapkan diri lebih awal, anak-anakku yang terkasih. Membaca materi pelajaran sedikit demi sedikit dengan teratur di hari-hari sebelum ulangan. Sama halnya dengan ketika Pak Agus bekerja, anak-anakku terkasih, atau Bapak Ibu guru pun demikian. Kita akan merancang hari demi hari untuk persiapkan ke anak-anak supaya anak-anak bisa menjawab soal dari materi yang pernah diajarkan, bukan dari materi yang tidak pernah diajarkan. Dan kita orang Kristen yakin dan percaya apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 13-14 ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan demikian kita harusnya yakin dan percaya atas segala rancangan kita. Karena rancangan kita tentu juga rancangan dari Allah sendiri. Hanya dosa dan kesalahan kita yang sering kita lakukan sehingga rancangan kita selalu melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Tapi ketika kita paham betul bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah karena Allah, kehendak Allah ada di situ, kerelaannya, dan kita bersatu dengan kerelaannya, dengan kehendaknya, maka niscaya apapun yang kita kerjakan selalu akan berbuah kebaikan, anak-anak. Pak Agus mengamini itu. Karena pada dasarnya kita tidak punya kuasa apapun atas hidup dan kehidupan kita. Hanya Allah sajalah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Kita hanya perlu mendengarkan apa yang Dia inginkan. Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Karena seperti lari maraton, panjang jaraknya, bisa saja di tengah-tengah kita jatuh dan lemah. Bisa saja kita kehilangan nafas dan akhirnya bisa saja kita menghentikan lomba tersebut dan tidak menyelesaikannya. Artinya, kita tidak akan sampai ke kerajaannya, anak-anak. Maka yang harus kita lakukan, atur nafas, atur langkah, dekat kembali dengan Allah, cari tahu apa yang Allah kehendaki dan bersatu dengannya. Dan memahami semua yang dikehendakinya melalui bacaan Alkitab
dan permenungan atau renungan-renungan. Supaya apa? Supaya kita menjadi cahaya, supaya kita menjadi bintang anak-anak, supaya kita bisa terlihat terang tapi tidak menyilaukan, supaya kita bisa menggarami tapi tidak terlalu asin, sehingga apapun yang kita berikan, Allah sajalah yang akan dipuja dan dipuji oleh orang lain. Apapun yang kita kerjakan, Allah sajalah yang akan disembah dan dimuliakan. Dan biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin anak-anak. Amin. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Atur nafas kalian. Atur ritme kalian. Atur waktu kalian. Pelajari materinya sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Dan tuntaskan PAS dengan nilai yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih di hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami, kepada hamba-Mu ini dan juga anak-anak didik hamba-Mu. Kelas 6, bahwa apapun yang kami kerjakan dari mulai kemauan adalah hanya dari-Mu saja dan karena kerelaan-Mu. Maka Bapa pimpin kami, tuntun kami untuk bisa memahami itu hari demi hari di dalam setiap pekerjaan kami. Di dalam tanggung jawab kami baik sebagai guru maupun sebagai orang tua ataupun sebagai anak didik siswa-siswi SD Kristen Manahan. Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Berkati kami selalu setiap hari. Kami berdoa untuk PPKS dan juga para pengurus. Engkau berkati selalu. Kau berikan hikmat, takut akan Engkau, dan juga mereka bisa memahami apa yang harus dilakukan dengan gereja dan juga dengan sekolah-sekolah Kristen. Berkatilah agar sekolah-sekolah Kristen bisa menjadi sarana untuk kemuliaan dan kemegahan nama-Mu saja. Berkatilah SD Kristen Manahan, guru karyawan dan juga kepala sekolah. Kau berkati kami semua, para pengajar dan juga kepala sekolah karyawan, agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu saja. Mohon lindungilah kami di dalam kami mengerjakan tugas kami. Tegurlah kami jika kami salah ya Bapa. Dan kuatkan kami kembali untuk bisa mendengarkan apa yang Engkau kehendaki ketika kami mendekati anak-anak dengan cara pembelajaran. Ketika kami memberikan materi, ketika kami memberikan ulangan, ataupun ketika kami menyapa mereka di hari demi hari. Semoga sapaan kami menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu juga. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua wali murid yang sedang bekerja. Kau berikan kelancaran dalam segala usaha dan upaya mereka untuk mencukupi keluarga. Halang rintangan Engkau lancarkan segalanya. Engkau bantu. Kau berikan kekuatan, kemampuan agar mereka bisa berlari maraton dan bisa menyelesaikan segala tugas mereka dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarganya. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami SD Kristen Manahan yang sedang melaksanakan PAS. Terlebih khusus anak-anak kelas 6, Engkau berkati selalu. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka dan juga Engkau berikan hikmat takut akan Engkau ya Bapa. Biar mereka bisa mengerjakan segala tugasnya dengan jujur mandiri. Dan mereka bisa menguji kemampuan mereka dan pada akhirnya mereka bisa paham tentang hasilnya. Dan semoga hasil itu bisa mereka persembahkan kepadamu sebagai sebuah kesukacitaan. Ya Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami yang nomor 2. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terima kasih anak-anak sudah ikuti renungan dengan Pak Agus. Sekarang silakan kalian mempersiapkan diri untuk mengerjakan PAS di hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.